Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Maharani, NIM C0B023025, Prodi Manajemen Pemasaran. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak 2, yaitu satsel, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pajak, dan penggolongan pajak. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasan. A. Satsel dalam pemungutan pajak. Satsel dalam pemungutan pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitung besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pada dasarnya ada dua satsel, yaitu satsel real dan satsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan satsel fiktif, sedangkan pada akhir tahun dihitung berdasarkan satsel real. B. Kendala dalam pemungutan pajak. Antara lain, kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah. Database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum, dan berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. C. Bentuk perlawanan pajak. Terdapat dua macam perlawanan pajak, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Di dalam perlawanan aktif dibagi lagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah tax avoidance, penghindaran pajak, dan yang kedua dengan cara tax evasion, penggelapan pajak. D. Pihak yang terkait dalam perpajakan. 1. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pihak kedua adalah badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai roda perekonomian dalam sebuah negara. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja dan berusaha sehingga memperoleh penghasilan. E. Penggolongan pajak. Penggolongan pajak di sini terdapat 3 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Merupakan jenis pajak yang pengkelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya. B. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. C. Pajak subjektif dan pajak objektif. Merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.